Halo guys, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan berjudul Hantu Penunggu Rel Kereta. Seperti apa ceritanya? Yuk tonton saja sampai selesai. Malam itu terasa mencekam di kawasan rel kereta api yang sepi. Hanya suara angin yang berbisik pelan melewati semak-semak. Jam dinding di pos Hansip sudah menayangkan pukul 23 malam. Dan meskipun wilayah ini padat penduduk, malam seolah menelan semua suara kehidupan. Kegelapan dan dinginnya udara semakin mempertegas kenyamanan yang tertahan. Oji, seorang hansip berusia awal 30-an, tengah melakukan ronda malam sendirian. Ia menyalakan rokok yang mengepulkan asap tipis, lalu berjalan perlahan dari gang ke gang. Sinar lampu senternya memotong kegelapan seperti pisau. Hanya derap langkah sepatunya yang mengembung di antara derit pintu tua dan jendela yang terkunci rapat. Sesekali ia menutup jaketnya sambil melirik ke arah ponsel, membalas pesan dari temannya, Opan, yang menunggu di pos Hansip di dekat rel kereta api. Jalur itu bukan sekedar tempat lewatnya kendaraan besi raksasa, tapi terkenal dengan lokasi yang penuh cerita kelam. Pernah terjadi kecelakaan di sana beberapa tahun lalu, kecelakaan yang merenggut nyawa belasan orang. Sejak itu, perlintasan kereta ini lebih sering dirindung kisah-kisah menyeramkan daripada tawuran antar geng, yang biasanya meresahkan warga. Oji tiba di pos kecil di dekat rel, di mana Opan sudah menunggunya. Ketika Oji mendekat, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar pos terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pan, tadi gue kira bakal lu lagi ngopi. Kok diam aja lu? Kata si Oji, mencoba mencairkan suasana sambil meletakkan senternya di meja. Opan hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang hampir tumpah. Matanya menatap kosong ke arah rel yang gelap gulita. Lu kenapa, Pan? Dari tadi gak ngomong apa-apa. Oji merasa semakin tidak nyaman. Di detik itu juga, lampu tiba-tiba di pos padam, membuat suasana makin mencekam. Hanya senter Oji yang tersisa, memancarkan sinar yang bergoyang-goyang karena tangannya mulai bergetar. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar pos, seperti langkah kaki yang berat dan menyeret. Mendekat dari arah rel, Oji dan Opan saling berpandangan. Dengar, Ji. Opan akhirnya bersuara. Suaranya hampir tidak terdengar. Sejak tadi, gue dengar langkah itu. Dia mendekat, makin mendekat. Langkah itu terhenti dari celah pintu pos yang sedikit terbuka. Mereka bisa melihat bayangan seseorang di luar, tertunduk, gemetar seperti sedang menahan sakit. Woi, lu siapa? Teriak Oji dengan berani, meski jantungnya berdebar keras. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati pos. Dari sorotan senter yang dipantulkan, mereka bisa melihat seorang pemuda yang tampak terluka. Darah menetes dari kepalanya. Namun, ada yang aneh. Kepala pemuda itu tidak sepenuhnya utuh. Sebelah matanya hilang. Hanya tersisa lubang menganga yang gelap. Tolong aku. Suara pemuda itu parau dan serak, seperti suara dari kerongkongan yang rusak. Carikan mataku, aku kehilangan, kata pemuda tersebut. Opan dan Oji mundur serempak. Keringat dingin mengucur deras. Ketika mereka hendak kabur, pemuda itu tiba-tiba bergerak cepat, menubruk jendela pos, menampakkan wajahnya yang hancur sebagian. Daging di sekitar mata yang hilang terkelupas, mengungkap tulang tengkorak di bawahnya. Mataku, temukan mataku.
desisnya sambil menempelkan wajahnya ke kaca, menggoreskan darah dan cairan kental di sana. Opan menjerit, berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Oji yang berusaha tetap rasional, mengangkat kopinya dan dengan cepat melemparkannya ke arah makhluk itu, berharap dapat menghentikannya. Namun, alih-alih mengenai sesuatu yang nyata, kopi itu menembus udara yang kosong. Pemuda itu hilang dalam sekejap, seolah-olah tak pernah ada. Menggeser, menggeser, teriak Oji sambil berlari mencari Opan yang sudah lebih dulu kabur. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara lain terdengar di belakangnya. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara seperti sesuatu yang menyeret di atas rel. Dengan gemetar, Oji menoleh ke arah suara tersebut. Di sana, di tengah rel yang gelap, ia melihat sosok wanita dengan pakaian putih luluh, rambut panjang yang menutupi wajah, dan dia berjalan terserok-serok, menyeret satu kakinya yang putus di bagian lutut, menetes dari ujung darah kakinya yang bermanfaat, membekas di rel yang dingin. Wanita itu, Oji tersentak, menyadari bahwa wanita itu bukan manusia. Hawa dingin semakin menusuk. Saat wanita itu semakin dekat, tiba-tiba wajahnya menghadap ke atas, menampilkan wajah pucat tanpa mata. Hanya ada lubang hitam yang menatap kosong ke arah Oji. Tanpa bisa berpikir panjang, Oji berteriak-teriak tenaga, berlari ke arah jalan yang ia kenal, berharap bisa menemukan Opan atau siapapun yang bisa menyelamatkannya dari malam penuh teror ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu di video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan ditekan tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.